peran perempuan di dalam Quran ini, perempuan sebagai istri, dan ini peran yang paling utama, ya. Dan hari ini berbeda, hari ini subhanallah, hari ini yang seharusnya perempuan memerankan perempuan sebagai istri, dia sebagai istri, tapi hari ini perannya sudah mulai bergeser. Para wanita hari ini lebih dominan pada perempuan sebagai makhluk sosial, lebih tepatnya makhluk sosialita yang sibuk di luar kesana kesini, lupa tugasnya menemani dan menyamankan, memberikan sakinah kepada istrinya, kepada suaminya, lupa perannya memberikan kenyamanan, mendidik dan mengurus putra-putranya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perempuan sebagai ibu. Subhanallah, ini tugas terberat. Ya. Peran utama sebagai istri, iya, tapi yang sangat memerlukan energi berat adalah peran sebagai ibu. Ya kan? Sehingga nanti ada dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah langsung pesankan untuk orang-orang yang beriman, beribadahlah kepada Allah wa la tusyriku bi syai'a. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Perlakukan birrul walidain kepada kedua orang tuamu. Allah gandengkan ibadah kepada Allah sejalan dengan birrul walidain keutamaannya. Kenapa? Karena memang peran seorang ibu itu berat. Ya, wahnan ala wahnin. Ini lemah, kondisinya sudah lemah, semakin lemah. Ketika dia hamil, semakin lemah. Ketika dia melahirkan dan menyusui. Dan kita tahu, lihat bagaimana peran seorang ibu itu. Kita lihat nanti ada ibunya Nabi Musa. Subhanallah, Al-Quran memberikan potret bagaimana betapa sayangnya seorang ibu. Ini termasuk ibunya Nabi Musa. Wa wahayna ila ummi Musa an ardi'ih wa idha khifti alaihi falaqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Dan kami wahyukan kepada bunda Nabi Musa an ardi'ih, agar menyusui Nabi Musa. Wa idha khifti, jika takut, fa'alqihi fil yam, jika takut ketahuan oleh Fir'aun, karena anak laki-laki di tahun itu yang lahir harus dibunuh. Jadi berseling ya, tahun sebelumnya diberikan hidup, tahun itu harus dibunuh yang lahir. Ya, tahun berikutnya diberikan hidup, tahun berikutnya dibunuh. Diseling-seling pada waktu itu. Sehingga nanti ada Harun. Harun itu adalah saudaranya Nabi Musa, itu lahir sebelum Nabi Musa. Lahir di tahun yang anak-anak laki-laki tidak dibunuh. Dan Nabi Musa lahir tahun berikutnya yang anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Sehingga ibunda Nabi Musa ini khifti, sangat takut. Maka ketika dalam kondisi takut itulah Allah berikan ilham. Fa'alkihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Kalau engkau takut, wahai ibunda Musa, falqihi fil yam, larungkan anakmu di sungai, hanyutkan di sungai. Tentunya dihanyutkan dalam tabut gitu ya, dalam peti seperti itu. Ya, wala takhafi, dan jangan takut, wala tahzani, jangan bersedih hati. Inna raduhu ilaik, suatu saat kami akan kembalikan dia kepadamu. Waja'alnahu waja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan dia sebagai seorang nabi. Begitu. Ini ilham ya. Bukan nabi, ibunda Nabi Musa bukan seorang nabi, tapi dia seorang wanita yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Maka hati bunda Nabi Musa itu farigha, kosong hatinya. Jadi ulama mengatakan kosong itu tidak bisa berpikir apa-apa. Yang di dalam hatinya hanya tergambar putraku Musa, putraku Musa. Begitulah kegelisahan seorang ibu. Lihat, ibunda selalu gelisah memikirkan putranya. Bukan ketika masih kecil saja, sampai ketika anak ini sudah remaja, sudah dewasa pun dia masih gelisah memikirkan masa depan putranya. Itu seorang bunda demikian ya. Itu. Dan penuh sayang sekali, gitu ya. Dan sampai-sampai karena hatinya kosong, yang teringat hanya Nabi Musa. Wa in kana talatubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Sampai-sampai kalau enggak sadar ini dia akan mengucapkan, akan menyebut-nyebut putraku Musa yang kularung, putraku Musa yang kularung. Andai saja hatinya tidak diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, itu ibunda Nabi Musa yang sangat sayang kepada putranya, pada Musa yang dilarung itu. Yang kemudian juga kita lihat nanti profil Ummu Maryam.
ibundanya Maryam. Ini namanya Hannah bintu Faqud. Ya, ini idza qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini kisah Hannah. Kisah Hannah ini istri dari Imran. Suatu saat sedang di kebun dan melihat burung terbang kemudian pergi ke sarangnya itu, kemudian dia memberikan makan kepada anak-anak burung itu. Disitulah Hannah menginginkan seorang anak. Berdoa, kemudian sampai suatu saat ada yang bergerak di rahimnya, maka Hannah tahu dia sedang hamil. Gitu ya. Idza qalat imra'atu Imran, maka Bunda Hannah ini, ya, istri dari Imran ini, di sini juga menggunakan imra'ah, perempuannya Imran berkata. Kenapa perempuan disebutkan perempuannya Imran padahal ini adalah istrinya Imran? Karena memang Bunda Hannah ini awalnya mandul, gitu ya. Sehingga sampai panjang penantian itu, berdoa terus tiada henti, akhirnya Allah berikan putra, ya, ternyata itu perempuan, Maryam, gitu ya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Lihat. Ini Bunda Hannah itu kemudian mengatakan, ya Rabb, saya nazarkan bayi yang saya kandung ini muharraran, dia akan menjadi orang yang mengabdi di Baitul Maqdis, ya Rabb. Dia akan menjadi pelayanmu di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Terimalah nazar saya, ya Rabb. Lihat, anak sebelum lahir sudah dinazarkan. Ini artinya apa? Artinya seorang ibu itu mengorbankan seorang anak yang ia sayangi untuk dijadikan seorang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis. Seorang ibu mengorbankan rasa sayangnya. Siapa yang tidak sayang? Bunda mana yang tidak sayang pada putranya? Tapi ternyata Bunda Hannah ini kesayangan terhadap putranya dia lebih utamakan, ya, agar putranya ini dikorbankan, dalam artian akan dipersembahkan menjadi seorang pengabdi di Baitul Maqdis. Tapi ternyata perempuan, ya, falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Ya Rabb, ternyata yang lahir ini, ya, seorang perempuan. Tentunya akan sulit kalau perempuan menjadi seorang pengabdi di Baitul Maqdis. Wallahu a'lamu bima wada'at wa inni samaituha Maryam. Aku berikan dia nama Maryam. Yang mana Maryam itu artinya adalah seorang hamba. Hamba Allah itu namanya Maryam. Inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lihatlah. Jadi ini ada beberapa langkah orang tua ketika menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Ketika di dalam kandungan sudah punya niat bahwasanya kelak akan dijadikan anak yang soleh, itu satu. Ya, bahkan dinazarkan agar dijadikan menjadi seorang pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dinamai Maryam. Namanya juga harus tepat. Namanya Maryam. Maryam ini seorang hamba Allah. Dan yang ketiga, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Ya Allah, aku mintakan perlindungan kepadamu untuk bayiku ini, Maryam, dan keturunan Maryam dari gangguan syaitan. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika dianugerahkan Ismail. Nabi Ibrahim memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas gangguan syaitan terhadap Ismail ini. Dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Hasan dan Husain. Sehingga ini menjadi doa kita, inni u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamah wa min kulli ainin lamah, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Gitu ya. Itu seorang, jadi peran istri dalam Al-Qur'an perannya sebagai ibu, dan ini yang hilang hari ini. Yang kemudian kita lihat bagaimana pengorbanan seorang ibu. Ini yang kemudian nanti dalam kisah Maryam, ketika Maryam ini menjadi ahli ibadah, diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala akan lahir, ya, dari rahimnya seorang nabi mulia. Maka Maryam fa'aja'aha makhadu ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha. Maka ketika Maryam sudah datang makhad itu adalah sakit ketika akan melahirkan, mulus, kontraksi akan melahirkan.
Maka Maryam ini kemudian pergi ke kebun kurma dan dalam kondisi yang sedih luar biasa karena Maryam tidak diterima oleh kaumnya ya. Ya, karena dikatakan wahai ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'ata su'id wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudaranya Harun, ayahmu itu orang soleh dan ibumu bukan seorang pezina. Jadi ketika Maryam hamil ini, orang-orang mengiranya, menuduh Maryam ini seorang wanita pezina. Ya, yang kemudian qalat ya, sangat sedih sekali, ya laitani mitu qabla hadza. Ya Rabb, andai saja saya meninggal sebelum ini. Wa kuntu nasiyan mansiya. Saya menjadi orang yang dilupakan. Enggak apa-apa. Ini kesedihan seorang wanita ketika akan melahirkan ya sakit, ya sedih. Maka memang wanita yang hamil itu layaknya seharusnya tidak boleh sedih karena akan berpengaruh pada janin. Ya, bisa jadi janinnya, bayinya menjadi bayi yang minder, yang cacat, berkelainan dan seterusnya. Yang kemudian fanadaha min tahtiha alla takhafi alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Jibril kemudian menyeru, wahai Maryam, ya la tahzani, jangan bersedih. Allah telah menjadikan di bawahmu ada sungai yang mengalir. Jadi bagaimana menghibur wanita yang sedang sedih karena menyongsong kelahiran ini harus dihibur, gitu ya. Jadi itu peran kedua ini, wanita sebagai istri ini adalah cukup berat. Ya, pertama hari ini sudah bergeser peran untuk peran untuk menjadi seorang ibu hari ini sudah mulai ditinggalkan oleh para perempuan hari ini. Kenapa? Karena seiring dengan berkembangnya zaman dan para wanita hari ini berlomba-lomba dengan para laki-laki di dalam membangun ekonominya, sehingga para wanita hari ini meninggalkan rumah kebanyakannya, sehingga mereka sudah tidak mau lagi melahirkan. Dan di negeri barat, ada beberapa negara di barat dalam kurun waktu 20 tahun ke depan ini sudah akan menjadi negeri yang jompo. Kenapa dikatakan negeri yang jompo? Karena wanita-wanitanya tidak mau melahirkan. Wanita-wanitanya tidak mau melahirkan, otomatis tidak akan ada generasi yang akan datang menggantikannya. Sehingga peran seorang wanita menjadi seorang ibu ini adalah peran yang luar biasa, peran yang istimewa. Ya, sampai-sampai nanti Allah pesankan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tidak lain tidak bukan karena betapa tingginya, mulianya seorang ibu. Program ini didukung oleh Tawaf Jawa Barat. Kreasi berbagi tiada henti. Mari kita dukung pembangunan Gedung Kutaf Al-Fatih Bandung Cikadut.